Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa Web TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat iman dan juga masih tergolong orang Islam. Alhamdulillah. Pemirsa Web TV yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang kewajiban laki-laki balik. Apa itu balik? Balik itu ketika seseorang dia sudah mencapai usia tertentu yang telah dianjurkan dalam syariat, maka dia mendapatkan hukum, namanya hukum taklif, atau orang yang terbebani dengan hukum-hukum syariat. Dalam kitab Sifatus Sajah atau kitab Safinah ada ciri-ciri, tanda-tanda orang yang baleh. Alamatul buluhi salah satu. Tanda baleh itu ada 3. Yang pertama, yakni tamamu khamsa asyara sinina. Dia sempurna usia 15 tahun. Apabila sudah 15 tahun, maka sudah dianggap sebagai orang yang baleh, anak yang baleh. Yang kedua, wal ihtilam fidakari wal unsa litis sinina. Ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan ketika dia usia 9 tahun. Yang ketiga, ini wal haidu fil unsa litis sinina. Yang ketiga, haid bagi perempuan ketika dia usia 9 tahun secara tahun Hijriah tentunya. Nah, maka orang yang sudah memiliki salah satu di antara ciri-ciri tadi, yakni 2 untuk laki-laki dan 3 untuk perempuan, maka dia sudah disebut sebagai orang yang baleh, atau istilah dalam syariat katakan sebagai orang mukallaf, orang yang sudah dibebani dengan hukum-hukum syariat. Nah, kewajibannya apa aja? Yang pertama, kewajibannya tentunya dia wajib menjalankan syariat Islam. Kewajibannya dijalankan dan yang haram-haram dijauhi. Yang kedua, yakni wasatrul aurati. Wajib orang yang sudah balik, anak yang sudah balik, nutup aurat. Nah, nutup aurat kalau bagi laki-laki yakni antara pusar sampai kedua lutut. Ini sudah cukup ya. Tetapi apabila ada orang jalan-jalan cuman pakai celana saja nutupi pusar sampai lutut, tetap kurang adab. Maka kita ada baju dan lain sebagainya. Nah, yang penting mau nutup aurat itu tadi. Maka kenapa demikian? Karena nutup aurat ini merupakan hal yang paling utama ketika orang itu mau beribadah. Dalam sholat pun harus nutup aurat dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga setelah dia nutup aurat, yakni wajib menjalankan sholat rawatib atau sholat maktubah, sholat 5 waktu. Nah, maka dari kecil kita sudah dikenalkan oleh orang tua kita, oleh guru-guru ngaji kita di desa untuk sholat. Walaupun sholatnya masih main-main, namanya anak-anak, tapi kalau sudah balik dia wajib untuk sholat 5 waktu. Ini hal yang pokok, karena sholat itu termasuk imaduddin, termasuk tiangnya agama. Orang yang belum sholat, maka seakan-akan dia itu faqad hadamati, seakan-akan dia itu ngambil tiang-tiang Islam itu sendiri. Jadi kenapa kalau ditanya Islam kenapa sekarang kurang kuat, kita perbaiki dari internal kita. Mungkin kita yang mengaku Islam belum sholat. Ya mari kita yang sudah balik, kita untuk menjalankan sholat semampunya, bahkan semampunya. Semampunya dalam artian tetap harus dilakukan, tapi semampunya. Misal sakit bisa dengan duduk, misal lagi nggak bisa duduk boleh berbaring, itu artinya semampunya. Kemudian yang berikutnya kewajiban bagi laki-laki balik adalah yakni dia
Saumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah saat ini kita sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya kewajiban bagi laki-laki baligh adalah dia wajib haji bagi yang mampu. Man istata'a ilaihi sabilan, wajib bagi yang mampu. Kalau belum mampu maka itu belum dikategorikan wajib. Bahkan Rasulullah pun haji itu hanya sekali, gitu ya. Maka kewajiban haji itu sebenarnya hanya sekali. Setelahnya itu hukumnya bukan wajib lagi, sudah menjadi sunnah. Nah, itu diantara kewajiban-kewajiban bagi laki-laki baligh yang perlu kita ketahui. Nah, yang paling pokok itu adalah sebenarnya ada istilah wajib mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.